Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang membahas mengenai partikel dan penyusun inti atom, ukuran dan bentuk inti, momentum sudut dan momentum magnetik inti, serta gaya antar nukleon. Sebelum menuju ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni saya sendiri, Anissa Fitria Munfariha, dan partner saya yakni Wulidatu Qurratu A'yun. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama, yakni mengenai partikel. Dalam ilmu fisika, partikel adalah objek terlokalisasi kecil yang dapat memiliki beberapa sifat fisik atau kimia seperti volume atau massa. Partikel sangat bervariasi dalam ukuran atau kuantitasnya, mulai dari partikel subatom seperti elektron hingga partikel mikroskopis seperti atom dan molekul, serta partikel makroskopis seperti serbuk dan material butiran lainnya. Partikel subatom dalam ilmu fisika adalah partikel yang jauh lebih kecil dari atom. Setiap partikel subatom dalam ruang 3 dimensi yang memenuhi hukum mekanika kuantum dalam berupa sebuah boson atau fermion. Partikel juga bisa digunakan untuk membuat model ilmiah dari objek yang lebih besar tergantung pada kerapatannya, seperti manusia yang bergerak dalam kerumunan atau benda langit yang bergerak. Kemudian, sesuatu yang tersusun dari partikel dapat disebut partikulat. Namun, kata benda partikulat paling sering digunakan untuk merujuk pada polutan di atmosfer bumi, yang merupakan suspensi partikel yang tidak terhubung dan bukan agregasi partikel yang terhubung. Kemudian, kami akan menjelaskan mengenai pembahasan kedua, yakni mengenai penyusun inti atom. Setiap atom terdiri dari sebuah inti kecil dan sejumlah elektron pada jarak yang agak jauh. Inti atom atau nukleus merupakan pusat dari atom. Inti atom pertama kali ditemukan melalui percobaan hamburan Rutherford. Dalam percobaan tersebut, diketahui bahwa apabila sebuah partikel alfa mendekati sebuah inti atom dari luar atom, maka partikel tersebut akan mengalami gaya Coulomb. Sedangkan apabila mendekat dengan jarak yang cukup dekat, maka partikel alfa akan mengalami gaya tarik inti dan gaya Coulomb. Kemudian, inti atom tersusun atas proton yang bermuatan positif, yang dapat disimbolkan dengan MP dengan nilai 1,6725 kali 10 pangkat 27 kg. Dan neutron yang tidak bermuatan dapat disimbolkan dengan Mn dengan nilai 1,6748 kali 10 pangkat 27 kg. Menurut James Chadwick, radiasi yang dipancarkan dari neutron terdiri dari partikel netral yang masanya hampir sama dengan proton dan mempunyai kemampuan untuk menembus bahan timbal dengan mudah. Neutron dapat diketahui merupakan partikel yang membangun inti. Jadi, inti atom terdiri dari proton dan neutron. Kedua partikel penyusun ini disebut nukleon. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan positif, atau neutron tidak bermuatan listrik. Secara keseluruhan, inti atom bermuatan listrik positif. Perlu diketahui, jumlah proton yang terkandung dalam inti atom suatu unsur dinyatakan sebagai nomor atom atau ditulis dengan menggunakan lambang Z. Dan jumlah nukleon dinyatakan sebagai massa atom dan ditulis dengan menggunakan lambang A. Kemudian,
Partikel penyusun atom meliputi partikel subatom, inti atom, dan awan elektron. Yang pertama, kita akan membahas partikel subatom. Partikel subatom ini meliputi proton, elektron, dan neutron. Kemudian yang kedua yakni inti atom. Inti atom terdiri dari proton dan neutron yang terikat di inti atom oleh suatu gaya elektromagnetik. Proton dan neutron sendiri disebut dengan nukleon atau penyusun inti. Inti atom memiliki diameter berkisar 10 sampai 15 nm. Atom dari unsur kimia yang sama memiliki jumlah proton yang sama pula. Suatu unsur dapat memiliki variasi jumlah neutron yang disebut dengan isotop. Kemudian, yang ketiga yakni awan elektron. Awan partikel atau awan elektron merupakan suatu daerah dalam sumur potensi di mana tiap-tiap elektron menghasilkan sejenis gelombang diam atau gelombang yang tidak bergerak. Selanjutnya menuju pembahasan yang ketiga, yakni pembahasan mengenai ukuran inti atom. Ukuran atau besarnya atom biasanya dinyatakan dengan jari-jari atom atau jari-jari kovalen. Jari-jari ini didefinisikan sebagai setengah jarak antara inti dua atom yang terikat oleh ikatan kovalen tunggal. Biasanya, jari-jari atom tidak dapat ditentukan langsung dari atom, tetapi diperoleh dengan cara spektroskopi. Inti atom harus diperlakukan dengan cara yang sama seperti elektron. Meskipun tidak ada orbit proton ataupun neutron, inti atom berbentuk bola padat berisi proton dan neutron. Kerapatan inti atom tidak bergantung pada nomor massa. Inti atom ringan memiliki kerapatan yang kurang lebih sama dengan inti atom berat. Dengan perkataan lain, jumlah neutron dan proton setiap satuan volume kurang lebih tidak berubah di seluruh daerah inti. Kemudian, dalam menentukan ukuran dari inti, ada dua metode yang perlu diperhatikan. Yang pertama yakni metode nuklir atau jari-jari gaya yang meliputi hemburan alfa cepat, peluruhan alfa, dan hemburan neutron cepat. Metode yang kedua yakni metode elektromagnet atau jari-jari muatan yang meliputi hemburan elektron cepat, mesonik atom, inti cermin, dan pergeseran isotopik. Oke, mengenai pembahasan yang keempat, yakni menjelaskan tentang bentuk inti atom. Atom memiliki bentuk yang bervariasi yang disebut dengan isotop, yang masing-masing bentuk memiliki jumlah proton dan elektron yang sama, tetapi jumlah neutron yang berbeda. Jadi, semua isotop dari sebuah atom memiliki nomor atom yang sama, namun nomor massa yang berbeda. Isotop-isotop memiliki sifat yang sama, namun sifat kimia yang berbeda. Sebagian besar atom dalam sebuah unsur merupakan satu jenis unsur. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yakni Saudari Ayun. Selanjutnya mengenai momentum sudut dan momen magnetik inti. Momentum sudut suatu inti dapat ditunjukkan dari hyperfine structure splitting garis-garis spektrum suatu atom. Pauli menerangkan hyperfine structure splitting ini dengan anggapan bahwa inti mempunyai momentum sudut. Selain mempunyai momentum sudut, inti juga mempunyai momentum magnetik, di mana didefinisikan sebagai medan magnet yang dihasilkan oleh suatu atom.
ketika suatu misalnya elektron bermassa m bergerak dalam suatu orbit dengan jari-jari r dan frekuensi f dan momentum sudut L, maka gerakan elektron ini dapat menghasilkan suatu arus. Di sini perlu diingat bahwa elektron merupakan partikel bermuatan, sehingga gerakan elektron ini menimbulkan medan magnet dan kemudian mengakibatkan munculnya momen magnetik. Sehingga momen magnetik ini didefinisikan sebagai medan magnet yang dihasilkan oleh suatu atom. Pada peristiwa hyperspin structure terjadi interaksi antara momentum sudut total dengan momentum magnetik inti. Karena momentum magnetik inti sebanding dengan momentum sudutnya, maka beberapa inti atom harus mempunyai momentum sudut intrinsik atau spin inti I. Nah, momentum sudut total atau spin inti I ini merupakan jumlah vektor dari momentum sudut orbital L dan momentum sudut spin S. Perlu diketahui bahwa momentum sudut orbital di sini berkaitan dengan gerak orbital nukleon di sekitar inti atom. Dan sekedar informasi bahwa spin di sini terdapat dua macam, yaitu up and down. Up ketika bergerak ke kanan dan menembus bidang, sedangkan down ketika bergerak ke arah kiri dan keluar dari bidang. Setiap nukleon memiliki momentum sudut total sebesar vektor I, yaitu sigma LK dengan K sama dengan 1 hingga A, ditambah sigma SK dengan K sama dengan 1 hingga A. LK dan SK merupakan momentum sudut orbital dan momentum sudut spin dari nukleon ke K. Nukleon-nukleon di dalam inti atom mengalami gerak orbital dan gerak spin. Untuk proton, hubungan antara momen magnetic spin proton atau MSP dengan momentum sudut spin proton SP ialah G dikali dengan E per 2M dan dikali dengan S. Sedangkan hubungan antara momentum magnetic spin neutron MSN dengan momentum sudut spin neutron SN dapat dituliskan sebagai G dikali dengan E per 2M dan dikali S. Perlu diketahui bahwa G di sini merupakan giromagnetik untuk proton sebesar 3,83 dan untuk neutron sebesar 5,59. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai gaya antar nukleon. Pertama, adanya gaya antar nukleon ini. Disimpulkan bahwa selain gaya elektrostatik, dalam inti terdapat suatu gaya lain yang bekerja antar nukleon. Gaya lain ini disebut sebagai gaya antar nukleon. Gaya elektrostatik ini merupakan gaya yang timbul pada dua benda yang memiliki muatan listrik statik. Jika muatannya sama atau sejenis, maka akan saling tolak-menolak. Sementara, jika muatannya berlawanan jenis, maka akan saling tarik-menarik, sehingga inti bersifat tidak stabil. Namun, faktanya, inti tetap stabil, sehingga dapat disimpulkan bahwa selain gaya elektrostatik, terdapat gaya lain yang bekerja antar nukleon, yang mana disebut dengan gaya antar nukleon. Kemudian besarnya gaya nuklir. Gaya nuklir ini nama lain dari gaya inti ataupun gaya antar nukleon. Gaya nuklir merupakan gaya terkuat yang pernah dikenal. Untuk besarnya,
ialah 100 kali lebih kuat daripada gaya elektromagnetik. Ketika terdapat gaya, maka harus ada energi. Di sini terdapat energi ikat yang merupakan energi yang diperlukan untuk mengikat dua nukleon agar terbentuk inti atom. Energi ikat pada permukaan inti atom lebih kecil jika dibandingkan dengan energi ikat yang berada di tengah nukleon. Untuk mengetahui energi ikat per nukleon, maka dilakukan dengan membagi energi ikat total inti dengan jumlah nukleon proton dan neutron dalam inti tersebut. Alasan gaya inti disebut gaya kuat. Seperti yang telah dijelaskan, gaya inti dinamakan gaya kuat atau strong force karena gaya ini merupakan gaya yang paling kuat dari semua gaya yang diketahui. Gaya inti ini memiliki jangkauan yang sangat pendek, yaitu hanya sejauh ukuran inti, sekitar 1,4 femtometer. Untuk sifat-sifat gaya inti terdapat beberapa pendapat. Yang pertama menurut Abdurrauf dan yang kedua menurut Yusmanwiyatmo. Menurut Abdurrauf terdapat beberapa sifat gaya antar nukleon, di mana beberapa di antaranya ialah pada jarak yang dekat, gaya nuklir lebih kuat jika dibandingkan dengan gaya Coulomb. Kemudian pada jarak atomik, gaya nuklir dapat diabaikan. Dan yang ketiga, beberapa partikel seperti elektron tidak dipengaruhi oleh gaya nuklir. Sedangkan menurut Yusmanwiyatmo, para ahli fisika mengusulkan teori tentang gaya inti, yaitu sifat-sifatnya. Di antaranya ialah 1. Gaya inti tidak disebabkan oleh muatan partikel atau bukan merupakan gaya listrik. 2. Gaya harus sangat kuat atau harus jauh lebih besar daripada gaya elektrostatik. 3. Gaya inti merupakan gaya dekat, yang artinya gaya ini hanya bekerja jika kedua partikel dalam inti cukup dekat. Dan yang terakhir, gaya inti tidak bekerja pada jarak yang sangat dekat sekali. Dalam interaksi antar nukleon terdapat partikel pembawa atau carrier particle, yang mana partikel ini telah dikonfirmasi oleh C.F. Powell dalam sebuah eksperimennya pada tahun 1947 yang kemudian dikenal sebagai meson pi atau pi meson atau disingkat pion. Interaksi antar nukleon dalam inti dapat berlangsung antara proton-proton, proton-neutron, dan neutron-neutron. Interaksi antar nukleon dalam inti terbagi dalam 3 model, di antaranya 1. Interaksi di mana baik partikel pemberi pion maupun partikel penerima pion tidak berubah muatannya. Yang kedua, interaksi di mana partikel pemberi pion berkurang muatannya, sedangkan penerima pion bertambah muatannya. Dan yang ketiga, interaksi di mana partikel pemberi pion bertambah muatannya, sedangkan penerima pion berkurang muatannya. Alhamdulillah, pemaparan materi telah selesai. Untuk itu, kami mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.